Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Hartati Simatupang, NIM 2130100004, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai hakikat dakwah bil hikmah untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dakwah. Metode atau cara merupakan salah satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam mencapai suatu tujuan. Apabila metode yang kita gunakan itu sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan, insya Allah tujuan kita akan mudah tercapai. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakan metode yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan situasi, kondisi, maupun kebutuhan audiens, maka akan sedikit kemungkinannya agar tujuan kita itu tercapai. Begitu pula dalam berdakwah, agar penyampaian dakwah kita dapat diterima oleh audiens, maka kita juga harus memerlukan metode yang sesuai dengan kebutuhan audiens tersebut. Kita harus melihat terlebih dahulu situasi dan kondisinya untuk menentukan metode apa sih yang harus kita gunakan. Hikmah merupakan pokok awal yang harus dimiliki oleh setiap dai dalam berdakwah. Karena dengan hikmah ini akan lahir kebijaksanaan dalam melaksanakan langkah-langkah dakwah, baik itu secara metodologis maupun secara praktis. Adapun tujuan dakwah bil hikmah ini adalah untuk memberikan pandangan kepada dai bahwasanya dalam berdakwah harus mengetahui bahwa dai ini beragam-ragam, harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang para mad'unya. Dalam metode dakwah bil hikmah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Di mana yang pertama poinnya yaitu mengenal strata mad'u sebagai landasan normatif. Yang kedua, mengetahui kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dalam menyikapi sebuah masalah juga hal ini diperlukan. Kemudian yang ketiga, mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan. Di mana dalam berdakwah tentu banyak perbedaan-perbedaan antara mad'u. Kita juga dapat menemukan satu titik temunya, yaitu titik temu persamaan. Yang keempat, yaitu toleransi. Yang kelima, memilih kata yang tepat. Nah, memilih kata yang tepat ini sangat diperlukan dalam melaksanakan dakwah, di mana kata-kata yang dipilih oleh para dai harus mengena ke hati para mad'unya tanpa menyakiti hati mad'u. Karena hal itu juga mempengaruhi tanggapan para mad'u kita. Yang keenam, cara berpisah dalam artian hijrah ke jalan Allah. Yang ketujuh, uswatun hasanah. Sebagai seorang dai harus menjadi uswatun hasanah kepada para mad'unya, karena dengan ia melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka mad'unya pun akan mengikutinya. Namun apabila ia hanya berkata mengenai uswatun hasanah tanpa melaksanakannya, maka itu akan jadi pertimbangan untuk para mad'u. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.